Hai semuanya, saya Putri Fadila Zoaira dengan NIM S1S1240076. Pada hari ini saya akan lanjut membahas tentang dasar-dasar Linux 9.1 pada Red Hat Academy. Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang pengantar Linux, yaitu distribusi Linux-nya, tujuannya, lalu sejarah dari kernel Linux ini, tujuannya, gambaran umum distribusi Linux. Lalu di sini ada Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, Debian, dan mengidentifikasi distribusi Linux pada suatu sistem. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi selanjutnya, tapi masih tetap dalam pengantar Linux. Nah, selanjutnya di sini kita dapat lihat latihan terpadu distribusi Linux. Nah, jadi di sini identifikasi distribusi Linux yang digunakan pada sistem kita, yaitu hasilnya yang pertama, kita membuka panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME, lalu kita identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem kita. Sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan kita untuk latihan ini. Dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Nah, di sini ada terdapat mahasiswa at station kerja Lab Start Intro Distribution. Nah, di sini ada instruksi, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop kita, atau tekan tombol super, yaitu tombol dengan logo Windows atau logo komen pada Mac. Selanjutnya, di kolom pencarian kita ketik setting, lalu klik pengaturan atau tekan enter pada papan ketik kita. Nah, jadi di sini adalah gambaran untuk langkah-langkah latihannya. Lalu, di langkah selanjutnya di jendela pengaturan, kita gulir ke akhir daftar di panel sebelah kiri dan klik tentang. Nah, di panel tentang ini, yang muncul di sebelah kanan, kita periksa kolom nama operating system dan pastikan tertulis Red Hat Enterprise Linux RHEL. Nah, panel tentang juga menampilkan versi desktop GNOME yang kita gunakan, versi kernel Linux, penyimpanan dan RAM yang tersedia di komputer kita, dan masih banyak lagi. Nah, GNOME setting itu adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux kita. Jadi kita meluangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Jadi di sini ada setting, di sini ada sharing, sound, power, display, mouse and touchpad, keyboard, printer, removable media, color, region and language, accessibility, user, default application, date and time. Nah, terus di sini adalah isi dari tentang yang dimaksud di sini. Nah, di sini tuh adalah Red Hat Enterprise Linux. Yang pertama di sini tuh ada device name-nya, lalu ada hardware modelnya, ada memorinya berapa, prosesornya itu apa, grafiknya apa, disk capacity-nya berapa, lalu operating system name-nya itu apa, operating system type-nya itu apa, NUM version-nya itu berapa, dan windowing sistemnya itu. Nah, di sini kita menyelesaikan pada workstation mesin yang menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Nah, ini tuh penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya itu tidak memengaruhi latihan kita yang akan datang. Oke, selanjutnya. Nah, jadi di sini kita memulai dengan dasar-dasar Linux 9.1. Jadi di sini tuh ada kuis pengantar Linux. Nah, jadi di sini kita langsung aja kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama itu adalah Linux itu tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka yang mana? Pilih salah satu. Nah, yang pertama itu ada MIT tanpa lisensi atribut MIT, lalu ada lisensi Apache, lalu ada Linux adalah perangkat lunak berpemilik yang tidak tersedia untuk pengguna umum, dan ada lisensi publik umum GNU GPL. Nah, setahu saya ini adalah si lisensi publik umum GNU dan coba kita periksa.
Dan jawabannya benar. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kedua adalah kumpulan aplikasi awal untuk Linux itu disediakan oleh proyek apa? Setauku proyek GNU. Dan ya, jawabannya itu benar. Selanjutnya kita lihat lagi di sini, kernel bertanggung jawab atas tugas-tugas apa saja? Pilih salah satu. Memuat driver untuk perangkat yang terhubung, memuat file dynamic link library, menginstal paket yang hilang, menginterpretasikan script Python. Kayaknya ini deh. Kayaknya A menurutku ya. Oh iya, dan benar. Selanjutnya, apa itu terminal? Terminal itu adalah komputer terakhir di laboratorium beberapa mesin. Antarmuka teks yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan perintah komputer. Komputer khusus yang mengelola server. Fungsi terakhir dalam file header. Kayaknya ini sih. Dan benar. Dan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Manakah dari distribusi Linux berikut yang berbasis Fedora? Kalau Fedora, ini bukan. Debian kah? Ini gue kurang tahu sih. Oh, salah. Berarti jawabannya itu ini bukan. Kayaknya Slackware atau sistem operasi System. Ini kayaknya. Oh my god. Oke, jadi ini jawabannya gue nggak tahu. Atau ini ya. Oh, jawabannya Red Hat Enterprise Linux. Nah, sekarang kita coba lihat. Di sini ada tampilkan solusi. Saya mau coba dulu ini bagaimana. Oh, ini cuma menampilkan jawaban yang benar. Dan ini mengatur ulang aja dan ini memeriksa. Oke. Nah, kita lanjut ke tampilan selanjutnya. Oke, ini masih loading. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi pertama, Linux itu adalah proyek sumber terbuka, yang berarti kode sumbernya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Lalu, Linux itu banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Lalu, kita itu dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis, yaitu GUI. Selanjutnya, distribusi Linux dirancang untuk tujuan tertentu. Namun, mempelajari satu distribusi dapat membantu kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Selanjutnya adalah Red Hat Enterprise Linux itu adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Oke, di bab 2 ini adalah mengakses sistem Linux. Yang dimana di sini sebab-sebab dari bab 2 ini yang pertama itu adalah kita akan masuk ke sistem Linux lokal, lalu latihan terbimbing, masuk ke sistem Linux lokal, lalu menggunakan baris perintah, latihan terbimbing menggunakan baris perintah, lalu praktikum mengakses sistem Linux dan ringkasan. Nah, abstrak di sini tuh yang pertama sasaran dari bab ini dia itu bakal berinteraksi dengan desktop GNOME dan melakukan query lingkungan terminal. Lalu bagian-bagiannya adalah masuk ke sistem Linux lokal dan latihan terbimbing, serta menggunakan baris perintah dan latihan terbimbing. Dan di sini bakal ada laboratorium yang mengakses sistem Linux. Nah, jadi yang pertama itu masuk ke sistem Linux lokal. Tujuan dari masuk ke sistem Linux lokal itu dengan menggunakan pengelola desktop GNOME atau GDM dan konsol berbasis teks. Sistem Linux multi-user. Sistem operasi Linux itu dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Setiap orang yang menggunakan komputer itu dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di directory home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Daripada berbagi kredensial masuk, setiap pengguna itu memiliki akun masuk yang unik. Praktik ini memberikan kita privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Nah, prinsip ini juga berlaku untuk data dan konfigurasi sistem.
kita memiliki kendali penuh atas lingkungan login kita sendiri. Tetapi, kecuali kita adalah administrator, kita tidak dapat melakukan perubahan sistem. Linux itu adalah sistem operasi multipengguna yang tangguh karena memisahkan peran pengguna dari peran administrator dan mengkotak-kotakan pengguna satu sama lain. Akun administrasi, yaitu pengguna root, adalah akun awal pada sistem Linux. Pengguna ini juga dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Pengguna root itu tidak ditujukan untuk penggunaan reguler, tapi karena dia itu tidak memiliki batasan dalam memodifikasi atau bahkan menghapus konfigurasi sistem yang penting. Karena alasan ini, banyak distribusi itu tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna ini, sehingga akun tersebut itu terkunci. Nah, selama instalasi sistem Linux, akun kita itu biasanya dibuat untuk setiap pengguna baru. Nah, akun pengguna biasa ini juga disebut tidak memiliki hak istimewa atau standar akun-akun. Ini memiliki tingkat akses yang terbatas. Nah, akun-akun tanpa hak istimewa ini itu diizinkan untuk mengubah pengaturan pribadi, tetapi modifikasi di seluruh sistem dibatasi. Namun, pengguna standar dapat diberikan akses ke alat peningkatan hak istimewa untuk memungkinkan mereka melakukan perubahan tertentu yang biasanya hanya root dapat dilakukan oleh pengguna tersebut. Nah, ini adalah catatan penting. Sekalipun kita memiliki kata sandi untuk root pengguna tersebut, kita sebaiknya menghindari penggunaan akun tersebut menggunakan akun ini yang dapat meningkatkan kemungkinan akun tersebut diretas. Nah, selanjutnya adalah masuk ke sistem Linux. Nah, selama bertahun-tahun, Linux itu telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Akibatnya, ada juga berbagai metode untuk masuk. Misalnya, workstation pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer cloud mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Lalu mempelajari berbagai cara untuk masuk ke Linux sangat bermanfaat, karena sistem Linux itu banyak tersedia dalam komputasi modern dan menggunakan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem tersebut. Selanjutnya itu adalah konsol Linux, yang dimana menghibur konsol itu adalah perangkat tampilan tempat sistem Linux yang mencetak pesan dan pengguna yang dapat memasukkan teks. Konsol itu adalah lingkungan default jika sistem kita tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Nah, setelah sistem selesai melakukan booting, konsol itu menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Interaksi dengan konsol itu terbatas karena konsol itu membutuhkan perangkat tampilan, tetapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Kita hanya dapat berinteraksi dengan konsol dan memberikan input teks. Nah, di sini dapat terlihat ada Red Hat Enterprise Linux 9.1 Plow, lalu kernel dengan kodenya 5.14.0 sampai 162.6.1 E19 underscore 1 titik kali 86 minus 64 underscore 64 on and kali 86 underscore 64. Activate the web console with system 1 enable. Now hook it socket. Oke, ini workstation login. Jadi ini adalah from konsol Linux. Nah, penggunaan konsol mungkin juga memerlukan perangkat lunak dan konfigurasi tambahan saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Misalnya lingkungan laboratorium kelas untuk kursus ini menggunakan virtual mesin yang kita akses melalui komputasi jaringan virtual atau VNC koneksi. VNC itu adalah perangkat lunak berbagi layar yang digunakan untuk mengontrol sistem dari jarak jauh. Koneksi VNC ke ruang kelas memungkinkan kita mengakses konsol Linux. Saat kita menggunakan VNC,
Terdapat sedikit penundaan pada pengetikan dan pergerakan mouse karena kita tidak berinteraksi secara fisik dengan sistem operasi. Nah, perilaku ini adalah salah satu alasan mengapa banyak administrator sistem itu lebih memilih untuk masuk ke komputer Linux menggunakan antarmuka teks saja yang minimal saat bekerja dengan sistem jarak jauh. Nah, menggunakan antarmuka teks saja lebih cepat karena lebih sedikit data yang dikirim bolak-balik. Lingkungan desktop grafis GNOME, yaitu Linux juga menawarkan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan sistem. Linux itu menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. GNOME itu mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Nah, setelah komputer Linux itu memiliki lingkungan desktop grafis terpasang melalui melakukan booting, komputer itu akan menampilkan layar login. Ini adalah manajer tampilan GNOME atau GDM, sebuah layanan sistem yang menangani login dan juga autentikasi pengguna. Nah, catatan, tidak semua sistem Linux itu menyertakan lingkungan grafis. Sebagian besar sistem Linux yang digunakan sebagai server itu mengurangi perangkat lunak dan alat yang diinstal, termasuk lingkungan grafis. Nah, untuk mengoptimalkan sumber daya komputer, namun workstation Linux itu memiliki Linux grafis yang terinstall secara default. Nah, jika terdapat beberapa akun pengguna di komputer, kita pilih identitas pengguna kita dan masukkan kata sandi kita. Jika akun kita itu adalah satu-satunya akun pengguna di sistem, maka GDM itu akan menampilkan akun kita. Lalu kita klik nama akun, masukkan nama kata sandi, dan kita tekan enter untuk melakukan autentikasi. Setelah kita masuk, kita akan diperhadapkan dengan sesi desktop. Desktop ini unik untuk Linux, tetapi mengikuti konvensi yang sama seperti yang ditemukan di sebagian besar sistem operasi lainnya. Terdapat aplikasi untuk menjelajahi internet, melihat file dan direktori atau folder kita, menginstal perangkat lunak, dan sebagainya. Nah, di sini dapat terlihat tampilan dari activities ini. Oke, ini adalah desktop GNOME namanya. Dengan di sini ada menu-menunya, wire connected, balance, setting, log, power off, atau log out. Nah, berbeda dengan lingkungan desktop lainnya, desktop GNOME ini dimulai dengan tampilan dashboard. Tampilan ini memperlihatkan 3 komponen utama dari lingkungan grafis. Yang pertama, di pojok kiri atas, ikhtisar aktivitas mengatur jendela dan aplikasi yang sedang berjalan. Kita dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol sumber. Selanjutnya, di sudut kanan atas, menu sistem itu menyediakan akses ke pengaturan umum, termasuk jaringan, volume audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk keluar. Nah, selanjutnya di bagian bawah layar, taskbar atau juga dikenal sebagai panel dashboard, itu berisi peluncur aplikasi umum. Klik icon kotak untuk melihat semua aplikasi yang terpasang di sistem. Nah, konsol administrasi berbasis web di Linux praktik terbaik itu adalah membatasi akses pengguna hanya pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Demikian pula, mungkin ada skenario di mana akses ke suatu mesin itu dibatasi karena alasan keamanan. Namun, komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web yang disebut cockpit. Cockpit itu adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Cockpit disponsori oleh Red Hat dan diinstal secara default di banyak distribusi Linux. Nah, cockpit itu menggunakan akun pengguna yang sudah ada untuk melakukan autentikasi dan membuat sesi sebagai pengguna yang masuk. Jika kita masuk sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna kita tidak memiliki hak akses tambahan, maka beberapa tugas akan dibatasi. Tetapi kita dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, dan juga menginstal aplikasi dan sebagainya.
Nah, untuk masuk ke kokpit, buka Pramban Web dan kunjungi https localhost 9090 situs web tersebut. Localhost string itu tersebut menginstruksikan Pramban Web untuk mencari layanan di mesin lokal. Dan titik 29090 string ini tersebut menginstruksikan Pramban Web untuk mencari layanan di port 9090. Nah, catatan, layanan kokpit itu mungkin tidak dimulai saat sistem melakukan booting. Lihat bagian referensi untuk informasi lebih lanjut tentang layanan kokpit. Nah, browser itu menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit itu menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Konfirmasikan pengecualian keamanan dan autentikasi dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi kita. Jadi dapat dilihat di sini di overview. Pada overview ini adalah web workstation.lab.example.com yang running Red Hat Enterprise Linux 9.0. Jadi di sini tuh adalah ada help-nya, loading available update file, not connected to inside. Terus di sini adalah successful login tanggalnya. Terus di sini ada sistem informasinya, ada modelnya, mesin ID-nya, uptime-nya, lalu ada usage-nya di sini yaitu CPU dan memorinya, dan ada konfigurasinya yaitu hostname, system time, domain, dan juga performance profile. Nah, ini tuh adalah dashboard kokpitnya. Nah, setelah kita masuk, kokpit itu akan menampilkan dashboard dengan informasi sistem. Oke, jadi mungkin aja, mungkin dari sampai sini aja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan terbimbing, yaitu masuk ke sistem Linux lokal. Nah, masuk ke sistem Linux dan tinjau pengaturan pengguna, yang dimana hasilnya itu akan masuk ke sistem RHEL dengan menggunakan GNOME Desktop Manager atau GDM. Navigasi konsol cockpit. Nah, sebagai student pengguna di workstation mesin tersebut, kita menggunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan kita untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Yang dimana mahasiswa at station kerja ini adalah lab start action lalu login. Nah, jadi berikut adalah instruksinya. Yang pertama adalah masuk sebagai operasi satu pengguna dengan menggunakan GNOME Desktop Manager atau GDM. Yang dimana pertama dari menu sistem kita bakal klik matikan atau keluar, habis itu kita keluar. Lalu kita konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Lalu 1.2 pada layar login, kita pilih operator pengguna dan menggunakan Red Hat sebagai kata sandi. Selanjutnya, di langkah kedua, kita akan mencoba untuk memperbarui operator kata sandi pengguna. Yang dimana pertama dari menu sistem, kita akan mengklik pengaturan, lalu alternatifnya kita akan klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, lalu kita ketik dan pilih setting. Yang kedua, di panel sebelah kiri, klik pengguna, lalu modul ini tuh diblokir untuk operator satu, yaitu pengguna, yang kita dapat mencoba membukanya dengan mengklik buka kunci. Nah, sistem itu bakal meminta student kata sandi pengguna karena operator satu pengguna itu tidak dapat membuka kunci panel kontrol pengguna. Hanya pengguna administratif yang memiliki izin untuk mengubah sistem. Selanjutnya kita bakal klik batal dan tutup jendela pengaturan. Nah, di langkah ketiga kita akan masuk sebagai root pengguna dengan menggunakan GDM. Yang dimana dari menu sistem kita bakal klik matikan atau keluar, habis itu kita klik keluar, lalu konfirmasikan operasi dengan mengklik keluar. Lalu 3.2 pada layar login, kita klik tidak terdaftar. Kita gunakan root sebagai nama pengguna dan Red Hat sebagai kata sandi.
Segera setelah masuk, GDM itu akan menampilkan banner dengan informasi berikut, yang dimana isi dari informasi berikut itu adalah masuk sebagai pengguna dengan hak istimewa. Lalu kita akan menjalankan sesi sebagai pengguna dengan hak istimewa, sebaiknya dihindari karena alasan keamanan. Jika memungkinkan, kita harus masuk sebagai pengguna biasa. Dan terakhir, keluar dari root sesi desktop. Di langkah keempat, pada layar login, kita pilih student pengguna dan gunakan student sebagai kata sandi. Lalu yang kelima, kita bakal periksa konsol cockpit, yang dimana kita akan klik aktivitas di pojok kiri di atas desktop, lalu kita ketik dan pilih Firefox. Lalu 5.2 kita akan arahkan ke https://localhost 9090, yang dimana browser itu menampilkan peringatan sertifikat karena kokpit itu menggunakan sertifikat yang ditandatangani sendiri. Kita bakal klik lanjutkan, lalu kita klik tambah pengecualian. Nah, klik konfirmasi pengecualian keamanan untuk menerima sertifikat yang ditandatangani sendiri, lalu klik lanjutan pada halaman peringatan. Lalu kita klik terima risiko dan lanjutkan. Selanjutnya 5.3, kita lakukan lanjutkan autentikasi dengan menggunakan operator 1, nama pengguna, dan Red Hat kata sandi. Lalu kita klik masuk. Lalu 5.4 kita luangkan waktu untuk meninjau modul-modul di konsol. Yang keenam, pada konsol kokpit, perbarui operator 1 kata sandi pengguna dan tetapkan RH104.course sebagai kata sandi baru. Yang dimana di panel sebelah kiri, yaitu klik akun, konsol itu akan menampilkan daftar pengguna yang ada. Klik operator 1 pengguna tersebut. Lalu klik atur kata sandi dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi lama. Gunakan RH104.course sebagai kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi berikut kata sandi tersebut. Lalu kita klik atur kata sandi. Selanjutnya, kita akan uji kata sandi baru untuk operator 1 pengguna tersebut. 7.1 keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi, lalu keluar. Lalu selanjutnya lakukan autentikasi dengan menggunakan operator 1, nama pengguna, dan RH104.course kata sandi. Klik masuk dan keluar dari konsol kokpit dengan mengklik sesi lalu keluar. Lalu kita tutup jendela Firefox. Nah, pada workstation, kita menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini tuh penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak memengaruhi latihan yang akan datang. Nah, jadi ini adalah mahasiswa AppStation kerja yang dimana ini $lab finish action lalu login. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini dapat kita lihat ini tuh menggunakan baris perintah, yang dimana tujuan dari baris perintah ini adalah untuk menggunakan terminal untuk menjalankan perintah. Nah, selanjutnya itu ada antarmuka teks Linux. Sebelum layar menjadi umum pada komputer, output sistem operasi itu ditampilkan pada mesin tik otomatis yang terhubung ke komputer mainframe yang melalui saluran telepon. Komputer modern menggunakan antarmuka teks untuk berinteraksi dengan fitur sistem antarmuka teks Linux secara teknis, yang dikenal dengan TTY, yang merupakan singkatan dari teletip jenis antarmuka. Ini umumnya disebut sebagai antarmuka baris perintah atau CLI. Nah, beberapa sesi login. Jadi Linux itu berjalan dengan konsol virtual untuk memungkinkan pengguna memiliki sesi login independen. Konsol virtual ini juga disebut sebagai konsol TTY. TTY pertama menjalankan layanan GNOME Desktop Manager atau GDM, tempat kita masuk ke sistem, dan saat kita masuk ke desktop GNOME, sesi itu akan secara otomatis menempati TTY kedua. Lalu, meskipun lingkungan grafis diaktifkan, kita dapat masuk ke mesin lokal kita dengan menggunakan konsol teks saja. Untuk menggunakan konsol teks saja, kita beralihlah ke TTY yang tidak terpakai. Misalnya, tekan Alt plus Ctrl plus F3 yang
untuk beralih ke konsol virtual ketiga. Nah, tidak seperti sesi desktop, sesi konsol itu tidak mengunci dirinya sendiri setelah periode tidak aktif. Jadi kita pastikan untuk menutup sesi kita setelah kita selesai bekerja. Kita dapat menutup sesi dengan mengetik exit atau dengan menonton Ctrl D. Nah, untuk kembali ke sesi desktop, kita tekan Alt, Ctrl, dan F2. Atau kita dapat menekan Alt, Ctrl, plus 1 untuk kembali ke GDM. Oke, mungkin berikut sekian dari penjelasan saya. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.